sahabat JJ dimanapun Anda berada, ketemu lagi di channel saya, channel yang membagikan tutorial edukasi dan tentang seputaran gaya rambut. Oke teman-teman, dimanapun Anda berada, saya doakan semoga kalian sehat walafiat dan sukses selalu. Baiklah teman-teman, di video kali ini saya ingin membuat skin fade razor, tapi kondisinya ini di posisi high atau tinggi ya fade-nya. Baiklah teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung dan yang sudah subscribe. Terima kasih, dan yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa berikan saran dan kritik di kolom komentar jika ada saran dan kritik yang bisa membangun saya untuk kedepannya. Oke teman-teman, simak video ini sampai selesai, jangan di skip. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Untuk langkah awal, seperti biasa saya menggunakan guard nomor 2 untuk pembuatan baseline. Baseline itu adalah batas atau garis dasar untuk pola pembentukan potongan rambut ya teman-teman. Jadi kondisi high fade ini, posisi skin razornya itu di bagian middle ya teman-teman. Nah jadi saya beri pembatas line ini, garis ini sampai ke bawah itu khusus untuk di razor. Kali ini teknik yang saya gunakan hanya menggunakan clipper dan razor serta menggunakan teknik overcomb. Jadi saya tidak menggunakan trimmer ya teman-teman, atau shaver. Jadi saya men-savingnya itu nanti langsung menggunakan razor. Nah ini lanjut kita masuk ke proses blending atau penghalusan tidak menggunakan guard, hanya clipper ini zero dengan posisi tuas di lever oven. Oke teman-teman, sebelumnya jika teman-teman memiliki kritik dan saran yang bisa membuat saya semakin kedepannya nanti mempelajari apa yang kurang-kurang, maklum saya juga masih belajar. Di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui, tapi hanya ingin berbagi ilmu yang saya punya ya teman-teman. Oke, setelah seluruhnya di blending secara merata, nanti kita langsung masuk ke proses penghilangan atau memudarkan batas garis tadi ya teman-teman. Nah posisi tuasnya itu di lever middle ya teman-teman, setengah saja bukanya, tidak buka habis. Nah lakukan pemblendingan ini, penghalusan ini secara mendetil ya teman-teman, dengan posisi tuasnya itu di lever middle tapi menggunakan sudut clipper, mata clippernya itu ya teman-teman, sudut blade di sudutnya ya teman-teman. Jadi dia memudar atau pecah. Kalau seluruh blade-nya atau seluruh mata clippernya itu biasanya itu sampai ke atas itu terkena. Jadi proses yang pemblendingan di lever oven tadi terganggu ya teman-teman.
Oke teman-teman, simak terus video ini sampai selesai, jangan di skip. Semoga teman-teman kalian semua bisa mengambil manfaat dari video tutorial yang saya berikan ini ya teman-teman. Oke, ini lanjut saya lakukan proses overcomb dengan teknik overcomb untuk penghalusan atau meratakan di bagian bekas baseline tadi atau pola dasar pertama tadi yang menggunakan guide nomor 2. Jadi dengan teknik overcomb ini, posisi sisirnya itu, comb-nya itu jangan terlalu ditekan dan memegangnya juga jangan terlalu kaku ya teman-teman. Jadi diambangin saja, jangan ditekan sampai masuk di bagian dalam ruas kepala. Jadi ini kita bentuk polanya agar kelihatan rata, lurus ya teman-teman. Dan teknik blending clippernya juga itu jangan ditekan juga, jadi harus ekstra hati-hati ya teman-teman. Baiklah teman-teman, ini prosesnya sudah hampir selesai, proses pembentukan pola bekas baseline tadi. Nanti kita lanjut menghilangkan batas garis guideline guideline 0,5 tadi ya teman-teman, dengan menggunakan guide nomor 1. Nah ini saya menggunakan guide nomor 1 dengan tuas liver close, jadi tuasnya ditutup, dimajukan ke depan, tidak dibuka ya teman-teman. Nah jika tidak dapat yang bagian baseline tadi belum di bagian garis pembatasnya tadi itu belum juga halus atau belum memudar, belum menyatu, nah bisa juga menggunakan guide 0,5. Jadi ambil alas atau tapakan guide-nya itu yang paling rendah. Jika sudah terlihat halus, kita cross check kembali yang mana yang belum terblending. Nah ini bagian ini karena ruas kepalanya klien saya ini kan agak beda sebelah, dia agak bergelombang, jadi ada bekas-bekas rambut yang tidak terpotong. Nah jadi menggunakan guide nomor 0,5 itu ukuran berapa, kalau nggak salah kira-kira ukuran setengah mili, 0,5 mili, setengah mili lah hitungannya. Jadi lebih rendah ukuran sisa rambutnya itu teman-teman. Lakukan secara mendetil ya teman-teman, dilihat dan di cross check kembali yang mana masih kelihatan belum terkena atau belum terpotong saat menggunakan 0,5 tadi. Itu bisa juga kita tidak menggunakan guide tapi di posisi lever open. Nah ini saya mainkan tuasnya, jadi bagian-bagian yang ada lekukan di ruas kepala itu kan ada yang tidak terkena potong, tidak terkena di blending, maka hanya menggunakan zero clipper dengan dimainkan tuasnya. Nah ini
saya ratakan lagi, saya luruskan lagi bagian-bagian yang masih ada lebih yang belum terpotong ya teman-teman. Jadi high fit ini, skin fit atau high fit ini lebih sulit daripada low fit atau middle fit. Kenapa? Karena di bagian ruas kepala orang pun berbeda-beda. Nah, jika kita tidak memahami ruas kepala atau bagian-bagian lekukan kepala customer kita atau klien kita, itu bisa bikin mumet untuk penghalusannya ya teman-teman. Oke teman-teman, ini masuk ke proses shaving. Nah, ini saya menggunakan razor. Saya hanya menggunakan razor, tidak menggunakan sabun atau gel atau semacam sejenisnya yang bisa melicinkan. Nah, bagi kawan-kawan atau teman-teman yang belum bisa menggunakan razor atau masih belajar, saya sarankan harus menggunakan sabun biar kulitnya klien kita tidak terasa perih. Tapi kalau sudah bisa atau sudah mahir lah dalam menggunakan razor, tidak perlu juga menggunakan foam atau sabun. Tapi seluruh barber itu wajib bisa, maksudnya itu seluruh tukang cukur rambut atau pangkat rambut itu wajib bisa menggunakan razor. Jangan mentang-mentang ada shaver dan trimmer jadi tidak mau mempelajari teknik razor. Nah, ini ada bekas razor tadi, pembatas razor tadi itu ada bekas garis, jadi saya hilangkan dan saya haluskan hanya menggunakan clipper saja. Jadi di sini memang benar-benar saya menggunakan clipper dan razor untuk pembuatan skin fit. Jadi sesuai dengan judulnya, skin fit razor, bukan skin fit shaver atau trimmer. Nah, jika kondisi kita belum ada trimmer atau shaver, jadi teknik inilah yang bisa kita gunakan. Tetap kita bisa melayani klien kita. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini sampai di detik ini atau di menit ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Kita masuk ke proses pembuatan pola rambut atas. Nah, ini tekniknya ini hampir sama seperti video saya kemarin, pembuatan French crop. Tapi di sini saya akan stylingnya itu spike, tapi tekniknya hampir sama. Jadi di bagian samping, belakang, depan itu terkoneksi sama rata di crop sampai pembatas baseline awal tadi ya teman-teman, di atas temple. Nah, yang ada sudut di bagian itu namanya temple. Di bagian sudut di depan itu, nah ini di posisi inilah yang disebut temple. Kalau taper itu di bagian dari jarak lengkungan sudut itu sampai ke jambang itu disebut taper. Makanya sering ada potongan temple taper. Nah, ini bagian side atau samping. Nah, jadi dipotong secara rata, sama rata dengan yang di depan, samping kanan dan kiri dan belakang itu harus membentuk melingkar seperti mangkok. Nanti
kalau untuk spiking atau spike, dia kan posisi stylingnya itu berdiri ya teman-teman. Jadi saya akan menggunakan gunting penipis. Nah, kalau di video kemarin itu saya hanya menggunakan gunting biasa untuk pembentukan pola French scoop, dan di atasnya juga pakai gunting biasa. Nah, ini saya menggunakan gunting penipis atau sering disebut orang gunting sasak. Sebenarnya sasak itu untuk apa ya, untuk penyanggulan ya teman-teman. Kalau di salon itu untuk penyanggulan. Sasak, ada sisir sasak itu. Nah, itulah yang disebut sasak. Kalau gunting penipis ini bukan disebut sasak. Itu setahu saya ya teman-teman. Setahu saya dan pernah saya mempelajari, kalau gunting penipis ini bukan gunting sasak. Nah, jadi di bagian lanjut lagi, di bagian atasnya ini supaya menghasilkan tekstur spike, teksturnya seperti jarum. Jadi dipotong tapi jangan sampai ke dalam ya teman-teman. Kenapa? Nanti efek kedepannya atau seminggu atau 1 bulan kedepannya rambut layang kita akan tidak merata kalau dipotong dari terlalu dalam. Jadi ambil saja di bagian atas-atasnya. Nah, ini sudah hampir selesai, tinggal styling. Ini saya beri pomade, jadi tinggal styling menggunakan pomade, dan inilah hasilnya. Terima kasih. Semoga kalian yang sudah menonton video ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa menjadikan referensi bagi kalian, karena setiap tukang cukur itu mempunyai teknik yang berbeda-beda. Jadi bagi teman-teman yang belum bergabung, silakan subscribe terlebih dahulu. Bila perlu, share video ini atau konten ini jika bermanfaat bagi kalian. Bantu dan support channel saya ini agar lebih berkembang, dan saya juga lebih semangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Oke teman-teman, terima kasih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.